Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil alam, alladhi amarana tauhidal umam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin afdalir rusuli wal anam, wa ala alihi wa ashabihil kiram, salatan wa tasliman ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah bersama-sama menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merawatnya, meningkatkannya dengan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, beliau bertanya dan sekaligus menawarkan, ala ukhbirukum bi'akmalin, apakah mau kalian saya kabarkan, saya beritakan amal-amal yang afdala, yang lebih utama, minas salat, yang lebih utama dari ibadah salat sunnah, wasiyam, dan lebih utama dari ibadah puasa sunnah, wasadaqah, dan lebih utama, lebih mulia, lebih afdal daripada bersedekah sunnah. Para sahabat menjawab, faqalu bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah, ajarkan kami amalan-amalan yang lebih mulia, lebih utama dari sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Rasulullah menjawab, islahu dzatil bain, mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang berseteru. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lain-lain dengan derajat sahih. Hadirin para jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita renungkan pernyataan Nabi dan sabda Nabi ini. Betapa menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, dan menjaga keutuhan hidup bermasyarakat di dalam suatu negara itu merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan lebih utama, lebih mulia, dan lebih bagus, karena afdal kalimatnya, lebih afdal, lebih tinggi daripada ibadah sholat sunnah dan puasa sunnah dan sedekah sunnah. Mengapa demikian? Sebagian ulama memberikan penjelasan bahwa ketika suatu masyarakat, ketika suatu masyarakat itu tidak bisa akur, tidak bersatu, apalagi sampai terjadi pertikaian dan bahkan mungkin naudzubillah terjadi peperangan, maka ibadah sholat sekalipun, ibadah puasa sekalipun, apalagi sampai mau bersedekah, sepertinya rumit untuk diwujudkan. Kenapa? Karena terjadinya kesibukan di dalam menyelesaikan konflik sesama masyarakat. Maka dari itu, kalau kita melihat sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama yang diajarkan kepada umat manusia yaitu adalah tauhid. Yang pertama kali diajarkan adalah tauhidul ummah. Nabi dikisahkan dan dicatat dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW
Nabi kita menjadi pemersatu suku-suku yang ada di Arab yang kerap dan suka berkonflik dan suka berperang. Sehingga kejadian yang sangat besar, yaitu di mana pada saat peletakan Hajar Aswad, semua suku-suku mengklaim dirinya sebagai yang paling berhak, maka Rasulullah SAW yang menjadi pelopor untuk mengakomodir semuanya bisa meletakkan batu dan mengambil peran di dalam masalah peletakan Hajar Aswad itu. Nah, para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen Idul Fitri bukan semata-mata mengucapkan ucapan selamat hari raya Idul Fitri, bukan semata-mata pasang status dan mengirim ucapan stiker maupun apa saja yang ucapannya memohon maaf, bukan hanya itu. Akan tetapi yang lebih dalam dari pernyataan itu adalah ketulusan memaafkan orang lain dan ketulusan meminta maaf. Karena di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa yang Allah berikan surga yang seluas langit dan seluas bumi, disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu mereka yang gemar berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan berkelebihan dia berinfak, wadh-dharra, dan dalam keadaan sulit pun tetap berinfak untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, menahan emosi agar tidak mudah menyakiti orang lain atau melukai orang lain. Terus wal afina 'anil nas. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang terakhir ini adalah wal afina 'anil nas. Mempunyai kelapangan dada memaafkan orang lain. Persatuan, perdamaian, kedamaian di antara sesama itu sulit diwujudkan manakala hati masing-masing individu tidak mempunyai kelapangan. Sulit diwujudkan kita akan bersatu secara fisik apabila hati tidak mempunyai kelapangan untuk saling menyayangi. Maka di Al-Quran mengatakan wal afina 'anil nas, bukan minta maaf. Sebelum dimintai maaf sudah memaafkan. Subhanallah, begitu agungnya ajaran Al-Quran, yaitu mengajarkan kelapangan dada. Sebelum orang lain minta maaf sudah memaafkan. Ini butuh kebesaran jiwa seseorang. Tidak cukup dalam retorika ilmu pendidikan moral Pancasila. Tidak cukup retorika dalam tulisan-tulisan buku akidah akhlak. Tapi butuh namanya ketulusan pendidikan yang ditanamkan dari orang tua kepada anak, dari generasi ke generasi, dibudayakan untuk memaafkan orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita tengok sejarah. Baik sejarah yang sedang berjalan. Karena sejarah ada masa lampau, sedang berjalan yang akan disejarahkan di masa datang, dan prediksi akan datang. Yang saat ini berperang di belahan bumi ini tidak akan pernah mencapai kenyamanan dan ketentraman hidup, apalagi beribadah. Maka dari itu kita berterima kasih kepada pendiri-pendiri bangsa ini yang mereka lapang dada dengan perbedaan-perbedaan demi menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan sesama umat manusia. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya persatuan yang kita miliki saat ini bukanlah kaleng-kaleng di mata agama, di mata Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu perintah Allah. Di dalam surah Al-Hujurat Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, wahai seluruh umat manusia. Inna sesungguhnya, memakai lafaz taukid inna. Inna itu taukid, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, telah mencipta kalian min dzakarin wa unsa, yaitu dari satu nenek moyang laki perempuan, yaitu Nabiullah Adam dan Hawa alaihi wassalam. Terus waja'alnakum, dan kami ciptakan, kami jadikan. Ja'ala itu maknanya menjadikan, bukan mencipta. Dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, menjadikan kalian bersyu'uban, berbangsa-bangsa. Lalu wa qabaila, bersuku-suku. Wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling mengerti, saling memahami, saling memaklumi, saling menyayangi. Lita'aruf. Nah, ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa kita yang mempunyai konsep nation state, negara kebangsaan, ini adalah negara yang sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Di Al-Quran disebut syu'ub. Syu'ub itu jamak daripada sya'bun. Sya'bun itu kebangsaan, bangsa. Iya. Maka dari itu mari para jamaah salat Jumat yang berbahagia, momen Idul Fitri ini adalah momen betul-betul membersihkan hati, bukan hanya jabatan tangan, tapi hati masih ada kedongkolan. Sia-sia. Sia-sia. Hati punya kebencian, tangan dijulurkan, tidak ada maknanya. Maka dari itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bersihnya hati. Manakala hati sudah bersih, maka pikiran akan jernih. Jika pikiran sudah jernih, emosional akan tertata rapi. Kalau sudah semuanya bisa digapai, insya Allah kedamaian bisa kita peroleh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memberikan petunjuk kepada kita agar selalu menjaga dan bukan hanya berdamai, tapi mendamaikan yang sedang berseteru. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah SAW mengancam orang yang berseteru dan orang yang berpecah belah. Dalam hal ini, dalam satu riwayat dikatakan lanjutannya, apabila kalian itu tidak bisa bersatu, apabila kalian itu berseteru, fahiyal haliqah. Kalau tidak bisa mendamaikan, maka kalian itu berarti telah merusak dan menghancurkan kehidupan. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, simbol-simbol bahkan penegasan secara jelas dari Nabi mengajarkan kepada kita agar kita ini senantiasa mendahului berbuat baik, mendahului orang lain berbuat baik. Di antaranya tentang perdamaian ini dan mendamaikan ini, Nabi mengajarkan kepada kita, idzal taqa'al musliman fatasafaha. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Apabila ada seseorang itu apabila dua orang muslim bertemu, fatasafaha, lalu berjabatan tangan. Terus apa katanya Nabi? Nazalat alaihima mi'atu rahmah. Maka turunlah baginya kasih sayang dan rahmat Allah yang berlimpah untuk keduanya. Untuk keduanya datang rahmat, keberkahan, panjang umur, sehat, walafiat, kabul hajat. Allah turunkan kepada dua orang ini. Datang bertemu berjabatan tangan. Terus falil badi is'una. Orang yang mendahului menjulurkan tangan, yang lebih dulu menjulurkan tangan, is'una, mendapatkan 90 rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan dari langit. Walil musafi, dan orang yang menerima asyraf, hanya dapat 10. Betapa indahnya ajaran Islam ini dan betapa lapangnya dada bila ajaran Islam ini kita ambil. Nabi ngajak ke kita secara halus bahwa dua orang yang bertemu
berjabatan tangan, semuanya dituruni rahmat sebanyak 100. Tapi yang mendahului tangannya untuk berjabatan tangan dapat 90, dan yang menerima hanya dapat 10. Subhanallah. Ini apa kalau bukan ajaran berlapang dada kepada orang lain demi mencapai kedamaian dan menghapus kebencian. Menghapus kebencian kepada siapa saja. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa jangan sekali-kali la tahqiranna, jangan sekali-kali kamu meremehkan minal ma'ruf syai'an, sedikit pun kebaikan, walau antal akhaka biwajhin talqin, walaupun sekedar kalau bertemu itu adalah tersenyum menyapa. Ini oleh Nabi sudah dianggap sebagai amalan. Tidak bisa memberikan uang, jangan sampai memaki-maki. Tidak bisa membantu permohonan, jangan sampai tidak tersenyum kepada orang yang memohon bantuan. Kenapa? Nabi menganggap amar ma'ruf, termasuk amal ma'ruf, perbuatan baik, yaitu adalah ketika bertemu dengan sesama, ada antal qa'ahaka biwajhin, yaitu kamu bertemu dengan sesama biwajhin kelawan wajah, talqin kang kelawan ajari rai, dengan wajah yang berseri-seri. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang negeri ini penuh dengan keberkahan. Allah turunkan budaya yang sangat mulia. Ada budaya silaturahim, saling bertemu, saling menghargai, saling berhalal bihalal. Maka itu adalah sebenarnya wajah Islam yang sesungguhnya yang diturunkan di Jazirah Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil 'allam alladzi amarna bi tauhidil umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khairil bashar wa afdalil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram salatan wa tasliman ila yaumil qiyam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma farij 'alaihim, Allahumma shfi mardahum wa jurhahum, Allahumma arham atfalahum wa sibyanahum wa aqim ji'anahum warham fuqara'ahum wa atfalahum wa sibyanahum wa armalahum. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Fa aqimus shalah.